Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erwin Sirensyah ingin menyampaikan, mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya memilih chapter 9 dengan judul Comprehensi Global Ethos and Corporate Wisdom, Values, Strategi as an Increasingly Critical Competitive Advantage. Jadi kenapa saya memilih chapter 9? Karena saya rasa chapter 9 pembahasan cukup menarik, mulai dari strategi dan tantangan perusahaan untuk masa depan, hingga bagaimana pembentukan budaya dan etik dalam sebuah perusahaan. Nah, langsung saja yang pertama, eh, nah di sini eh, ada strategi eh, approach, artinya ada pendekatan strategi terhadap tantangan perusahaan di masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke 3 poin tantangan perusahaan, jadi sebelum kita mau menentukan strategi terhadap perusahaan, pasti kita akan lebih dahulu untuk bagaimana menganalisis apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kenapa? Karena terlepas dari kapitalisme global itu, yang berkaitan dengan perubahan teknologi yang cukup dinamis dan fluktuatif. Jadi semua perusahaan itu memang perlu menemukan jawaban terhadap tantangan dalam menghadapi transformasi multidimensi pasar dan model bisnis. Karena memang dalam persaingan global itu semakin banyak produk dan layanan yang ditiru dalam jangka waktu yang semakin singkat. Nah, di sini tuh menurut Gleaner terdapat 3 tantangan yang dapat kita jadikan sebagai landasan strategi dalam perkembangan makro dimensi yang membentuk pasar tersebut. Nah, yang pertama itu perusahaan tuh perlu memikirkan bagaimana bereaksi terhadap percepatan seluruh aspek dalam menjalankan bisnis. Itu tadi bagaimana kesiapan atau eh, bentuk fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi perubahan yang secara dinamis tersebut. Artinya perlu ada kesiapan yang matang dalam menghadapi ini. Nah, yang kedua itu perusahaan perlu belajar bagaimana bereaksi terhadap erupsi USP atau Unique Selling Proposition eh, dan keunggulan kompetitif atau eh, competitive advantage. Eh, Kenapa? Karena gini, karena semakin terkikisnya proporsi penjualan unik atau keunggulan kompetitif tuh sehingga akan memberikan tekanan pada margin dan pendapatan atau sedikit terkikisnya pangsa pasar yang kita jangkau gitu. Nah, yang ketiga itu ada juga perusahaan harus memupuk kemampuan serta membangun budaya dalam tim. Itu tadi kira-kira apa yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain. Nah, salah satunya bagaimana membangun budaya dalam sebuah organisasi untuk kita integrasikan dengan tujuan eh, core bisnis kita, sehingga nantinya pasti akan membentuk peluang yang berbeda terhadap pesaing lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas, kita tidak hanya membahas strategi, tapi kita juga perlu eh, menganalisis downside of compliance, artinya sisi buruk kepatuhan atau dampak perilaku terhadap kelompok tersebut. Nah, di sini dalam hal ini tuh analisis kepatuhan itu bukan dilihat dari sudut pandang CSR atau etika bisnis gitu. Nah, melainkan sudut pandang dari teori tindakan seperti sosial, psikologi, terus epistemologi dan ilmu kognitif. Nah, artinya lebih luas gitu, tidak hanya pada individu tersebut. Nah, maka dari itu kita perlu menghadapi apa yang disebut sebagai sisi negatif dari kepatuhan. Nah, di sini menurut beberapa filsuf sendiri itu menyatakan bahwasanya eh, manusia itu lebih cenderung meremehkan keyakinan pribadi untuk mematuhi kebiasaan dan pendapat kelompok di mana mereka berada. Nah, artinya eh, sebagian besar itu tindakan manusia itu ah, seolah-olah hanya dirancang untuk mencerminkan harapan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Nah,
hal ini tuh juga relevan gitu pada kedua ujung spektrum teori sifat dasar manusia, yaitu bahwasanya kondisi biologi, psikologi, sosial dari teori kondisi humana, di mana antitesisnya itu beranggapan bahwa empati, kecerdasan sosial dan emosional itu didorong untuk hanya untuk memenuhi pergaulan manusia. Nah, artinya di sini cukup kontradiktif ya. Jadi berdasarkan ekspektasi tersebut itu seolah-olah hanya saja manusia itu memiliki batas-batas untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam kapasitas diri kita sendiri. Nah, itulah salah satu eh, sisi buruknya daripada sifat kepatuhan terhadap kelompok itu. Nah, next kita juga akan membahas tentang high performance. Artinya bagaimana tim bekerja tinggi sebagai solusi paradok manajemen modern. Nah, dalam hal ini itu salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi manajemen bisnis saat ini adalah bentuk daripada dilema yang terkait dengan menjaga agar bagaimana perusahaan itu tetap fleksibel, namun pada saat yang sama itu tetap berbeda atau yang bisa kita sebut dengan competence advantage, competitive advantage. Nah, solusi terhadap tantangan ini tuh dapat ditemukan jika kita bisa menganalisis hubungan yang mengakar dalam organisasi. Misalnya nih, pada tingkat yang dasar hal ini tuh mencakup bahwasanya ya seperti yang kita tahu tujuan suatu perusahaan itu terdiri untuk menyediakan produk dan layanan khusus. Nah, itu eh, hanya pada cakupan yang dasar. Namun kita juga perlu bagaimana untuk menganalisis yang lebih luas dan mendalam. Jadi eh, lebih dalamnya itu dapat berarti bahwasanya tujuan korporasi itu lebih dari sekedar penyampaian produk dan jasa gitu. Seperti yang kita analisis di sini ada tiga eh, sudut pandang gitu. Jadi untuk bisa bagaimana membahas secara lebih luas dan mendalam. Nah, pertama itu eh, kita bahas menurut fokus ekonomi atau dari pendekatan pemegang saham. Jadi memang tujuan daripada ini tuh yaitu korporasi itu eh, dibentuk untuk bagaimana meningkatkan pendapatan bagi pemegang sahamnya, sehingga dengan meningkatnya kekayaan di mana korporasi merupakan bagian dari integralnya. Nah, yang kedua itu kita bisa melihat dari pendekatan pemangku kepentingan atau yang bisa kita sebut triple bottom line. Nah, di sini tuh tentunya sebagai sikap daripada untuk menyeimbangkan antara bagaimana tujuan organisasi atau core bisnis kita dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini perusahaan itu adalah bertindak secara bertanggung jawab dengan meningkatkan manfaat bagi semua yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Nah, itu tadi dengan berasaskan triple bottom line, artinya kita perlu menyeimbangkan antara profit, people dengan eh, planet gitu. Itulah yang menjadi landasan untuk bagaimana perusahaan bisa menyeimbangkan eh, baga- antara tujuan organisasi dengan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas mengenai pendekatan mikrosistemik terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Nah, jadi memang tujuan tujuan korporasi di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan daya saing untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Artinya kita perlu bagaimana mempersiapkan dan menganalisis strategi eh, untuk perusahaan di masa mendatang gitu. Nah, selain itu di sini kita juga akan bahas the ethical truth table. Artinya tabel kebenaran etis. Jadi kalau kita melihat tabel di sini kita bisa mengasumsikan bahwasanya di sini terdapat empat bentuk lingkungan organisasi yang berbeda-beda. Nah, di sini kan ada dua poin inti di mana ada behavior inward orientation atau behavior outward oriented. Nah, kalau yang internal ini seperti yaitu tadi corporate culture atau budaya organisasi. Nah, untuk
Untuk eksternalnya ini ada aim, goals, business model. Nah, jadi artinya di sini ada bentuk 4 gambaran organisasi di mana yang pertama itu dia mempunyai keseimbangan di mana inward orientednya itu tetap sesuai dengan etikal dan outward orientednya itu juga sesuai dengan etik gitu. Nah, untuk gambaran yang kedua di sini organisasi dengan contoh yang kedua itu internalnya mungkin treatment internalnya dia etik tapi treatment eksternalnya itu dia enggak etik. Nah, yang gambaran organisasi yang ketiga ini di mana internalnya itu dia tidak etik dan eksternalnya tapi dia etik. Nah, yang terakhir ini mungkin kebalikan daripada yang pertama di mana treatment oriented internalnya itu dia tidak etik dan sekaligus treatment oriented eksternalnya itu dia juga tidak etik gitu. Nah, lalu mungkin muncul pertanyaan mengapa perusahaan harus menerima tabel kebenaran etnis seperti ini gitu. Nah, jadi memang mengenai lanskap perusahaan di mana perusahaan itu harus mempunyai pemahaman mengenai bagaimana prioritas dan tujuan perusahaan itu. Lalu bagaimana juga perusahaan tuh bertindak dengan cara yang etis dan sesuai dengan struktur tata kelola yang kuat. Nah, jadi ini tuh bisa jadikan landasan yang kuat untuk bagaimana menggambarkan kira-kira eh, orientasi perusahaan kita ini lebih menggambarkan pada tabel kebenaran etik yang mana gitu di antara empat tersebut. Nah, karena kenapa? Karena itu realitas dinamika pasar yang mengarah pada marginalisasi sistematis itu atas klaim tanggung jawab dan keberlanjutan itu diajukan oleh inisiatif ethical business dan CSR. Itulah perlu adanya landasan tabel kebenaran etik di sini untuk menggambarkan perusahaan kita tuh kira-kira lebih condong ke arah mana gitu. Nah, di sini ada kebijakan mengenai menghargai strategi untuk bagaimana keunggulan kompetitif di masa depan. Nah, jadi corporate wisdom ini di sini eh, sebelum kita masuk dalam tabel kita eh, bedah dulu. Jadi kebijaksanaan perusahaan itu dapat diringkas sebagai kemampuan untuk bagaimana menavigasi perusahaan dengan tenang dan mantap melewati cuaca buruk dan badai atau tantangan-tantangan yang nantinya akan dihadapi. Nah, badai ini terdiri dari tantangan-tantangan korporasi yang dibalas pada bagian pembuka termasuk kemajuan teknologi yang pesat, terus transformasi multidimensi pasar dan model bisnis. Nah, hal ini tentunya mengubah fokus manajemen dari sekedar perhatian ekonomi untuk bagaimana bisa meningkatkan ekuitas dan nilai menuju pendekatan holistik dan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berperan dalam siklus produksi dan konsumen dalam sebuah korporasi. Nah, dalam tabel di sini tuh menggambarkan artinya yang pertama itu dari business model, kemudian naik ke procedural value, kemudian baru kita mencetakkan principal value, lalu akan mencapai benefit hingga perusahaan itu growth itu atau selalu tumbuh. Nah, di sini ini tuh adalah bentuk gambaran kerangka 5 kekuatan yang dibuat oleh Porter gitu, di mana bertitik acuan yang berguna dalam strategi terhadap pemasok, pelanggan, atau pesaing baru. Nah, misalnya gini, kayak kita gambarkan jadi terdapat pandangan atau produk baru nih yang masuk yang sebelumnya itu dipandang sebagai faktor lingkungan yang merugikan. Kini kita bisa dari berpandangan ini kita bisa merubah untuk bagaimana melihat eh, tantangan tersebut itu menjadi peluang. Caranya seperti apa? Nah, di sini tuh bisa dijelaskan bahwasanya kita bisa membuat bentuk kerjasama dari beberapa pesaing itu artinya kita bisa menyikapi tantangan itu menjadi opportunity. Nah, melalui model ini tuh jadi memang sistem korporasi itu tidak hanya sekedar produksi suatu untuk seseorang, namun tentunya kita bisa melakukan kerjasama dengan pesaing kita. Nah, dengan demikian kebutuhan dan kepentingan pelanggan, konsumen, pemasok, karyawan, serta penggunaan dan pembawa dampak
itu dapat dimasukkan dalam lingkup pertimbangan perusahaan. Eee, atau yang biasa kita sebut itu tadi kayak triple bottom line, ya ada planet, people, dan profit. Nah, pergeseran ke arah perspektif mikro, dalam usaha korporasi inilah yang menjelaskan mengapa, perilaku bisnis itu yang layak di masa depan perlu mencakup hal-hal yang lebih makro atau lebih luas dan perspektif, berbasis nilai yang berkaitan dengan, tabel kebenaran etis di atas tadi. Nah, selanjutnya itu adalah strategi nilai dan keunggulan kompetitif, di masa depan. Nah, jadi memang, eee, etika bisnis itu bukan lagi bagaimana membangun perilaku etis atau patuh, namun bagaimana kita membangun budaya, yang menjadikan landasan bagi perusahaan sebagai sarana untuk bisa unggul dan, eee, bekon continue gitu, bertahan atau berkelanjutan. Nah, jadi di sini, oleh karena itu, dalam, sebuah perusahaan untuk menganalisis etika bisnis tidak, memerlukan banyak perdebatan berdasarkan tradisi teoritis, etikal, dan filsafat. Nah, melainkan kita bisa melihat dari sudut pandang peningkatan kebijakan perusahaan. Nah, kebijaksanaan tersebut itu dalam memberikan nilai tambah yang unik inilah, yang dirasa menjadikan, suatu perusahaan itu berbeda dengan prinsip-prinsip manfaat dan manfaat substansial. Nah, di mana ditambahkan, secara fokus CSR, pada kesehatan etikal budaya perusahaan. Nah, hal inilah bukanlah pembentukan nilai bersama, melainkan nilai-nilai bersama yang akan, nantinya itu membentuk meningkatkan keunggulan kompetitif di masa depan. Nah, itu tadi, pembahasan, daripada chapter 9. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit, konklusi ya, apa saja poin substantif yang ada dalam chapter 9. Jadi memang, dari beberapa, subpoin tadi yang sudah kita bahas, eee, itu bisa menjelaskan artinya nilai-nilai dan budaya perusahaan itu, akan menjadi pendorong utama, perkembangan keunggulan kompetitif masa depan. Nah, karena ini, akan membantu memecahkan paradoks manajemen modern atau bagaimana kita, membuat strategi dengan, tantangan-tantangan yang nantinya akan kita hadapi. Itu terkait dengan kepemimpinan dan strategi bisnis, yaitu agar tetap fleksibel, dan namun pada saat yang sama itu sangat berbeda. Itulah yang menjadikan bagaimana, perusahaan kita itu memiliki competitive advantage. Nah, hal ini tentunya memerlukan, kemampuan untuk bagaimana membangun tim berkinerja tinggi, di mana keragaman itu disalurkan tetapi tidak untuk, meningkatkan kompleksitas. Nah, adapun, terkait dengan perilaku patuh tadi yang sudah kita bahas, dalam organisasi di mana perkembangan dialektis itu memicu perilaku patuh, dengan adanya harapan-harapan oleh sistem dan individu lainnya di dalamnya. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menghindari pemerataan keberagaman ini, tentunya budaya perusahaan itu harus berfokus pada 2 tugas yang berkelanjutan, seperti organisasi itu perlu mengatasi tantangan, untuk menjaga, perspektif yang beragam, dalam hidup. Nah, itu yang pertama, dan yang kedua itu menyalurkan keberagaman dengan cara, yang meminimalkan kompleksitas dan konflik, yang terjadi dalam, internal perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari chapter 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.